Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bung Atini SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Miftah Rizky Alfansyah dengan NIM 30012510019. Saya adalah mahasiswa program studi informatika dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan membedah final project ujian tengah semester saya yang berfokus pada penyelesaian akar persamaan nonlinear. Di dalam video ini kita tidak akan hanya melihat perhitungan analitik manual, tetapi juga akan membuktikan keakuratannya melalui simulasi komputasi berbasis Python. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungannya, mari kita lihat sekilas ketentuan dari penugasan ini. Nah, saya telah merancang 3 fungsi eksklusif secara mandiri, yaitu fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan juga fungsi polinomial berderajat tinggi. Yang ketiganya sama sekali tidak mereplikasi contoh yang ada di lampiran soal. Nah, setiap fungsi akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, iterasi manual analitik sebanyak 5 kali, dan juga tahap kedua, running algoritma di program Python dengan target konvergensi atau toleransi galat di bawah 0,00001. Oke, seperti yang bisa dilihat di layar, ini adalah 3 perumusan fungsi matematis yang akan kita eksekusi. Untuk fungsi yang pertama, saya menggunakan kombinasi fungsi trigonometri bersarang yang akan diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Di sini saya sudah menyiapkan turunan pertamanya f aksen x. Untuk fungsi yang kedua, ini adalah fungsi eksponensial kompleks. Saya memilih metode secant karena metode ini yang sangat efisien tanpa perlu mencari turunan analitik. Dan untuk fungsi yang ketiga atau yang terakhir, ini adalah tantangan utamanya dikarenakan ini adalah sebuah polinomial berderajat 8 yang memiliki akar ganda. Untuk menerapkannya, tentunya saya akan menggunakan metode modified Newton-Raphson yang mewajibkan pencarian turunan pertama dan turunan kedua atau F double aksen. Nah, mari kita mulai dengan fungsi yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Di sebelah kiri layar Anda akan bisa melihat pembuktian iterasi pertama secara manual dengan mensubstitusikan nilai tebakan awal x0 sama dengan 1,2 ke dalam rumus Newton-Raphson, didapatkan nilai x baru sebesar 0,87966. Perhitungan ini saya akan lanjutkan secara konsisten hingga 5 iterasi dan hasilnya saya rekapitulasi pada tabel di sebelah kanan. Bisa kita perhatikan pada tabel tersebut konvergensi terjadi dengan sangat cepat. Pada iterasi keempat, nilai error sudah anjlok menembus angka 0,000017, menunjukkan bahwa akarnya sudah mulai stabil. Oke, untuk memverifikasi hitungan manual tadi, saya membangun algoritma Python-nya. Bisa dilihat pada layar sebelah kiri. Hasil simulasi terminal ini mengkonfirmasi perhitungan analitik sebelumnya, di mana program berjalan lancar dan otomatis menghindari pada iterasi keempat. Nilai toleransi galat yang memenuhi syarat, target, sukses, tereksekusi. Oke, sekarang kita beralih ke fungsi yang kedua, yaitu metode secant untuk fungsi eksponensial. Berbeda dengan Newton-Raphson, metode ini membutuhkan 2 batas tebakan awal. Di sini saya tentunya menggunakan x0 sama dengan 1,0 dan juga x1 sebesar sama dengan 1,5. Jika kita melihat pada tabel rekapitulasi pada manual pada di sebelah kanan, nilai hampiran berangsur-angsur menyempit, alias melakukan terdapat konvergensi dalamnya. Meski pada iterasi kelima manual nilai sudah mengecil ke angka 0. Proses ini sebenarnya masih butuh sedikit komputasi lagi untuk benar-benar mencapai konvergensi absolut di bawah batas toleransi. Oke, dan hal tersebut sudah terbukti pada simulasi komputasi Python secant ini, di mana hasil eksekusi program memperlihatkan bahwa algoritma secant terbukti sangat andal untuk pencarian titik akar pertama
Program berhasil konvergen di iterasi keempat, sedangkan untuk titik akar kedua dengan rentang batas yang berbeda, program konvergen di iterasi yang keenam. Sangat efisien tanpa membebani memori dengan kalkulasi turunan. Oke, kini kita masuk ke pembuktian terakhir sekaligus yang paling rumit, menggunakan metode akar ganda. Di sini kita tidak akan menggunakan faktorisasi karena pada metode faktorisasi terkhususkan pada polinomial berderajat 3, 4, ataupun 5. Sedangkan kita di sini menggunakan menggunakan fungsi polinomial mengapa sih polinomial derajat 8 ini nggak bisa langsung diselesaikan dengan metode biasa? Karena ia memiliki akar kembar. Akar kembar ini akan membuat kurva yang sejajar dengan sumbu X, yang artinya nilai turunannya akan menjadi 0, sehingga menyebabkan kelumpuhan program berupa anomali division by zero atau pembagian dengan 0. Maka dari itu saya menggunakan metode modified interruption. Seperti yang terlihat pada hitungan manual di kiri, rumusnya jauh lebih panjang karena diintervensi oleh turunan kedua fungsi tersebut. Penggunaan tebakan awal 2,5 menghasilkan konvergensi yang sangat mulus seperti yang kita bisa lihat pada tabel di sebelah kanan. Oke, pembuktian puncaknya ada di simulasi komputasi ini, di mana algoritma Python Modified Newton Raphson ini berhasil mendeteksi dan juga mengekstraksi seluruh titik akar secara presisi. Program sama sekali tidak mengalami kelumpuhan division by zero atau pembagian dengan nol. Ini membuktikan bahwa modifikasi turunan kedua secara matematis sangat krusial dan sukses besar dalam menangani kasus akar kembar pada komputasi numerik tingkat lanjut. Oke, kita memasuki penghujung presentasi. Dari seluruh eksperimen ini ada 3 kesimpulan utama yang bisa ditarik. Yang pertama, Newton-Raphson memiliki performa yang luar biasa cepat dan juga tepat, yang terbukti hanya butuh 4 iterasi untuk menyelesaikan fungsi trigonometri bersarang. Sedangkan yang kedua, metode second adalah arsitektur yang cukup efisien atau bisa dibilang sangat efisien untuk mengeksekusi fungsi kompleks seperti eksponensial tanpa perlu repot-repot mencari turunan analitiknya. Sedangkan untuk fungsi kompleks seperti dan untuk ketiga, intervensi turunan kedua pada modified Newton-Raphson juga terbukti secara mutlak menjadi jalan keluar teraman untuk menghancurkan anomali komputasi pada polinomial berderajat tinggi. Oke, demikian presentasi final project ujian tengah semester metode numerik saya. Terima kasih kepada Bung Antini atas ilmu dan juga bimbingan yang telah diberikan. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terkait laporan dari final project metode numerik yang telah saya lakukan. Saya M. Rizky Alfansyah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.